Salam semuanya. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan pemikiran di balik permainan-permainan yang ditayangkan di kanal saya. Ya, ini akan memberikan penjelasan mengapa permainannya seperti itu dan mungkin dapat dikembangkan oleh teman-teman lainnya, orang tua untuk menciptakan permainan-permainan yang serupa. Karena di sini akan dijelaskan dasar mengapa dibuat seperti itu. Jadi mudah dimodifikasi dan dibuat permainan-permainan yang baru. Sehingga idenya bukan hanya di kanal ini saja, tapi semuanya teman-teman dapat merancang permainan sendiri. Idenya sebenarnya adalah jika kita mengamati kegiatan atau permainan, ada yang membangkitkan rasa penasaran. Nah, biasanya itu seperti permainan di komputer, permainan video, itu semua membuat rasa penasaran. Pemainnya ingin mencoba lagi, walaupun gagal. Ya, jadi permainan ini tidak mudah. Yang mengatakan bahwa permainan ini orang senang melakukan berulang-ulang karena mudah, itu tidak tepat, ya. Maka belajar juga demikian. Belajar itu tidak akan menjadi menyenangkan jika dibuat mudah. Jadi cara mudah belajar A, cara mudah belajar B itu sebenarnya tidak begitu cocok dengan pemikiran ini, ya. Nah, apa penyebabnya? Permainan-permainan ini bisa membuat orang ketagihan, punya rasa penasaran, nyandu gitu ya. Ini yang ingin ditiru dalam kegiatan-kegiatan di sini. Misalnya dalam kegiatan mengalihkan bilangan, ini sebagai misal ada hasil kali seperti ini ya. Ini permainannya adalah, ini belum ada angkanya sebetulnya, tetapi diambil secara acak dari kartu ya. Kartu diambil secara acak, ini pemain A, ini pemain B. Nah, yang kiri pemain A, yang kanan pemain B. Di sana kemudian memilih ya, meletakkan angka yang dikeluarkan secara acak lalu meletakkan di yang warna ini merah ini, kemudian biru atau ungu, diambil meletakkannya secara dipilih agar hasilnya sebesar mungkin ya dalam permainan. Silakan dilihat di video saya. Nah, dalam hal ini kita terasa melihat bahwa telah terjadi pergeseran ya. Dalam kegiatan konvensional, matematika konvensional, misalnya mencongak, itu akan sangat ditekankan pada hasil ketepatan dan kecepatan. Ya, ketepatan dan kecepatan berhitung itu menjadi yang paling utama. Tetapi di sini berubah. Nah, ini yang menjadi dasar ya. Ini jadi contohnya hasil kalinya, ini pemain A misalnya menang karena hasil kalinya 340, yang pemain B hasilnya 276. Ini misalnya ya. Nah, sekarang permainan di sini selalu yang dirancang dalam permainan di sini ada 3 hal ya. Ini harus selalu baru, menantang, tak mengancam atau aman ya. Jadi baru, menantang, tak mengancam atau aman, boleh disebut aman juga. Artinya untuk merawat kasmaran belajar atau bermain, kegiatan itu harus memiliki 3 unsur tadi. Harus selalu baru, harus selalu menantang, dan tak mengancam. Permainan seperti Angry Bird ya, itu juga sama ya. Selalu memiliki baru, selalu kebaruan. Pada saat kita membuka satu level tertentu, meningkat levelnya, itu selalu baru. Kemudian menantang. Sifatnya menantang karena ada tantangan di sana. Dan selalu
tidak mengancam. Akan saya jelaskan masing-masing secara detail, ya. Baru setiap permainan itu harus ada kebaruan. Aturannya baru, ya. Misalnya di situ kita mengambilnya mencari bilangan yang hasil kalinya tadi yang paling besar. Bisa saja esok harinya kita buat aturan baru mencari hasil kalinya paling kecil. Bisa saja esoknya lagi kita buat aturan mencari hasil kali yang mendekati misalnya 250. Bilangan 250. Bisa juga cara baru. Yang tadinya kita pakai kartu, mengambil acaknya, kita bisa pakai dadu misalnya ya, atau pakai cara yang lain. Itu bisa dibuat. Ya. Kemudian lingkupnya juga baru. Misalnya tadi perkalian bilangannya di slide sebelumnya, kita 2 angka dikali 1 angka. Bisa diubah. Misalnya 3 angka dengan 2 angka. Ya, ratusan dengan puluhan. Itu bisa. Jadi baru itu bisa selalu diciptakan kebaruan itu. Itu penting, satu unsur dalam merancang permainan. Kedua, dia harus menantang. Nah, menantang di sini tapi perlu diingat. Jadi tantangan permainan itu harus ada tantangannya. Ya. Tantangan harus sedikit di atas kemampuannya. Ya. Untuk menciptakan rasa penasaran ini, kita harus menyesuaikan antara tantangan dan kemampuan. Tentunya jadi artinya seseorang yang kemampuannya tinggi, tantangannya juga harus tinggi. Untuk yang seseorang kemampuannya belum tinggi, maka tantangannya juga harus disesuaikan. Di sini repotnya dengan sekolah dengan jumlah murid yang terlalu banyak, ya. Karena guru tidak mungkin lagi menyesuaikan tantangan dengan kemampuan setiap pelajar. Tetapi dengan revolusi pendidikan sekarang yang membuat pendidikan menjadi sifatnya personal, sifatnya pribadi, maka sangat mungkin pendidikan sekarang, apalagi yang menggunakan daring maupun luring, itu memungkinkan seorang anak menyesuaikan atau guru juga menyesuaikan tantangannya mengikuti kemampuan siswanya, ya. Harus sedikit di atas kemampuan. Kenapa ditekankan di sini sedikit di atas kemampuan? Karena jika kegiatan itu tantangannya terlalu tinggi, maka pemainnya atau pelajarnya merasa dia terlalu jauh. Maka dia akan patah semangat atau frustrasi. Ya, dia tidak berminat melanjutkan. Sebaliknya, kalau terlalu rendah, pelajar akan merasa bosan. Ya, jadi ini seninya seorang guru, dan sekali lagi mengatur ini tidak mudah untuk kelas yang besar, ya. Untuk pendidikan ala pabrik ini tentunya sulit sekali. Tetapi untuk pendidikan yang sekarang sedang berjalan dengan sifatnya personal, ini sangat mungkin. Guru sangat mungkin menyesuaikan tantangan yang diatur sesuai dengan keterampilan muridnya, ya. Nah, kemudian sifatnya harus aman atau tak mengancam. Artinya apa? Artinya jika salah, dia tidak akan dihukum. Juga dia kalau gagal tidak dipermalukan. Ini yang biasanya terjadi pada permainan-permainan yang kuno, ya. Kita sering permainan-permainan itu kerap, kalau seperti mencongak misalnya, dalam kegiatan mencongak itu, maka mau tidak mau jika seseorang
menjawab hanya 3 dari 10 soal misalnya, maka mau tidak mau akan muncul citra bahwa dia bodoh, ya. Jika kalah atau salah berarti bodoh. Nah, ini yang diubah dengan permainan yang dirancang di kanal ini, justru kita tidak dapat menyimpulkan jika seseorang kalah itu dia dianggap bodoh. Itu tidak ada seperti itu, ya. Ini jadi 3 hal itu yang harus diperhatikan. Baru, menantang, dan aman atau tak mengancam. Kita harus selalu membuat kegiatan itu, apalagi di rumah untuk para orang tua, harus merancang kegiatan yang seperti ini, ya. Harus memilih permainan seperti itu. Kemudian yang kita ketahui sekarang, kita hari ini bukan saja di Indonesia, tetapi banyak banyak anak-anak kita yang mengalami math anxiety atau cemas terhadap matematika, khususnya berhitung. Di tingkat SD banyak anak-anak kita yang merasa tidak berbakat matematika karena belum terampil berhitung. Padahal matematika jauh lebih luas daripada sekadar berhitung. Ya. Di sini permainan-permainan ini justru itu ingin dikurangi kecemasan itu dengan cara tuntutan ketepatan dan kecepatan berhitung kita ubah. Jadi diganti dengan bagaimana menyusun strategi. Ya, strategi agar hasilnya paling besar, hasilnya paling kecil, dan sebagainya. Kemudian kita memasukkan peran keberuntungan. Ya, di situ makanya kita menggunakan dadu, menggunakan kartu atau kartu remi, kartu domino. Itu semua adalah upaya untuk memasukkan peran keberuntungan. Jadi sebelumnya kita tidak ada peran keberuntungan itu dalam mencongak, tidak ada. Kalau saya salah ya sudah. Artinya saya salah berhitung, saya tidak cakap berhitung. Tetapi dalam permainan-permainan di sini, jika kita hasilnya kita kalah, ya, maka tidak dapat diartikan kita tidak cakap berhitung karena ada faktor peran keberuntungan, ya, ada faktor keberuntungan yang menjadi satu unsur penting di sini, ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah dalam permainan-permainan ini kita sudah menggeser. Yang tadinya permainan konvensional matematika banyak yang hanya mengingat sifatnya, menghitung menggunakan prosedur rutin seperti mencongak tadi, ya, kegiatan seperti itu telah kita geser sekarang. Ini menjadi mencipta, yaitu misalnya menyusun bilangan, ya, menyusun bilangan yang hasilnya paling besar. Kemudian mengevaluasi, membandingkan bilangan, membandingkan antar hasil kali bilangan. Itu semua adalah sifatnya di mengevaluasi dan juga mengkaji strategi-strateginya. Di situ jadi kita melihat bahwa terjadi pergeseran dalam taksonomi berpikir juga. Dalam kegiatan-kegiatan di sini kita meningkat, ya, atau kita ragam berpikirnya berbeda dengan ragam berpikir yang ada dalam kegiatan konvensional semacam mencongak. Ini semoga dirasakan oleh adik-adik dan juga orang tua yang mencoba bermain, ya. Demikian ulasan pemikiran dari permainan-permainan di kanal ini. Selamat berselancar dalam kasmaran bermatematika.